di apa namanya diingat gitu ya, untuk misalnya pengiriman tugas yang telat-telat gitu ya. Yang telat-telat biasanya pasti ke email gitu kan. Kalau yang nggak telat kan pasti masuknya ke spot gitu ya, ke spot UPI. Nah, ini kelas TTE ya, yang kelas TTE. Kemudian kalau dari presensi di sini 29. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, kita di sini ada jumlah 34 gitu ya, 33 mahasiswa. Berarti ada yang belum masuk ke dalam sistem ya. Nah, siapa aja yang masih apa namanya belum ngontrak nih? Halo? Halo, halo. Iya Pak. Haji Setiawan, kamu mau FRS apa? Kan sih namanya kayak PRS Pak. FRS atau apa? Iya PRS. PRS Pak. Saya udah ngontrak Pak ini. Gimana? Jadi Saya, saya tunjukkan dulu ya. Nah, ini benar ya, Yusuf Rahmania Agung Febriana Saidah. Ini nama-namanya ya, benar ya? Kelas ini ya? Halo? iya Pak. Iya Nah, Pak. ini baru ada 29, berarti sisanya ada yang misalnya belum ngontrak, siapa aja tuh? Saya Pak. Siapa? Mia Agista Pak, tapi nanti mau PRS, mau ngontrak. RS, oke. Nah, jadi yang sekarang misalnya nggak ada namanya gitu ya, belum ada namanya tersebut, silahkan ini bikin absen di mana? Bikin absensi di grup gitu ya. Misalnya nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Supaya ketahuan sekarang aja gitu ya bikinnya. Untuk absensi. Nah, nanti untuk yang apa namanya? Yang ada di sini nanti saya absen. Nah, untuk penilaian, kemudian tugas, terus referensi ya, buku referensi. Sebenarnya untuk buku referensi gitu ya, untuk mata kuliah analisis sistem tenaga listrik itu ada buku perkuliahan gitu ya. Ada buku perkuliahan yang biasanya secara garis besar gitu ya. Secara garis besar itu yang saya share ada nggak? Ada Pak. Ada Pak. Bentar. Nah, untuk buku perkuliahan misalnya yang kalau teman-teman mau ngambil yang apa namanya? Ya berbahasa Indonesia gitu ya, berbahasa Indonesia bisa menggunakan buku analisis sistem tenaga listrik gitu ya. Ini oleh William D. Stephenson gitu ya. Saya kira karena saya memperlihatkan misalnya yang apa namanya e-booknya gitu ya, kalian bisa cari aja, tinggal di download gitu ya, cari silahkan di Google pasti keluar gitu ya, analisis sistem tenaga listrik William D. Stephenson gitu ya. Ini pasti keluar gitu ya.
sebenarnya ya buku primernya untuk yang berbahasa Indonesia ini sih sebenarnya pasti ada. Jadi di sini terkait dengan apa namanya pembahasan yang harus teman-teman apa namanya ketahui gitu ya. Misalnya di latar belakang ini sistem daya listrik, pertumbuhan, produksi, transmisi, studi beban, pengiriman beban, perhitungan gangguan, dan seterusnya gitu ya. Sampai ke berapa bab 7 gitu ya, penghitungan jala-jala. Nah, jadi saya kira ini satu juga cukup sebenarnya. Atau misalnya analisis dan desain electric power system misalnya, transmisi, Turan-Gonen, dan seterusnya gitu ya. Banyak sih kalau yang namanya sumber referensi gitu ya. Sumber referensi yang teman-teman bisa ambil itu untuk sekarang itu lebih mudah gitu ya, karena tidak dalam berbentuk hard copy gitu ya, tapi udah berbentuk soft copy. Nah, itu sih untuk terkait dengan referensi materi perkuliahan. Nah, kemudian sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Halo? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait apa namanya perkuliahannya, mekanisme dan lain sebagainya? Pak, izin bertanya. Ya. Ya, jadi kan banyak dari mahasiswa LT ini yang mengikuti MBKM. Kalau tidak salah saya hitung ada sekitar 20 orang. Nah, matkul analisis sistem tenaga ini adalah matkul yang dapat dikonversikan SKS-nya gitu, Pak. Nah, jadi untuk mekanisme perkuliahan bagi mahasiswa MBKM itu berarti kan di akhir perkuliahan itu hanya tinggal menyetor nilai yang diberikan oleh perusahaan atau mitra kan, Pak? Dan tidak perlu mengikuti perkuliahan. Oke. Ya, ada 20 mahasiswa yang ikut MBKM. Ya. MBKM ada ininya apa namanya? SK-nya? Baru ada nama-namanya Atau sih, apa Pak. gitu, surat atau apa gitu yang Ada, sudah Pak. keluar secara resmi? Oh, kalau dari prodi belum ada sih, Pak, nama-namanya. Cuman waktu itu udah pernah di list nama-nama di angkatan yang mengikuti MBKM, Pak. Udah di list Kapan ya. katanya? Ada sih, Pak, di Google Docs. Maksud saya kapan surat resminya keluar? Mungkin Pak, Dia izin Pak, mungkin setelah kami melaksanakan tes juga Pak, untuk batch 2 ini ada tes juga untuk esok hari Pak. Tes seperti tes kebangsaan gitu Pak. Mungkin setelah itu baru kami mendapatkan surat keputusannya ataupun untuk surat tugasnya juga Pak. kalian disaring nggak? Maksudnya kan biasanya dibatasi tuh berapa jumlahnya? Enggak. Untuk MSIB ini sendiri kami disaring juga Pak dari perusahaan yang kami pilih. Jadi tergantung dari perusahaannya apakah mereka masih bisa menerima ataupun tidak. Jadi dari MSIB ini ataupun program magang dan studi independen ini kami juga ada penyaringan gitu Pak, ada seleksinya juga. Ya, berarti bisa jadi semuanya lolos, bisa jadi hanya sebagian yang ikut MBKM gitu ya? Ya, betul Pak. Pak, cuman yang tadi disebutin itu banyaknya yang udah lolos, Pak. Oh, yang udah lolos, oke. Terus mahasiswa yang di sini perkiraan ikut MBKM semua nggak?
Saya ingin tanya dulu, Ada yang enggak, Pak? berapa jumlahnya yang enggak berarti hanya sekitar 10-an, kurang dari 10. Mungkin ada belasan. Oh, belasan ya. Ya. Ya kalau misalnya di sini ada 33 berarti kalau misalnya 20 gitu ya, ya belasan berarti 14, 13 mungkin ya. 13 orang. Oke, nggak jadi masalah. Jadi nanti gini, yang apa namanya? Yang MBKM kalian dikasih tugas berarti ya? Apakah misalnya setiap misalnya saat kalau yang normal itu pas UTS itu ada UTS, kalau kalian misalnya ngirim laporan atau apa gitu nggak? Atau gimana? Oh, kalau itu kami itu biasa kalau saya melihat dari batch 1 kemarin itu untuk yang mengikuti MBKM itu tidak perlu mengerjakan tugas UTS maupun UAS, tetapi di akhir semester ini kami menyetorkan nilai yang diberikan oleh perusahaan terhadap kami ke Bapak atau Bapak pengampu dosen. Nggak ada model laporan kayak gitu, nggak ada? Ada, Pak? Ada laporan akhirnya nanti. Oh iya, berarti maksudnya saya nanyain gini, kan kalau misalnya yang normal itu dia ada UTS, UAS gitu ya. Nah kalau kalian apakah misalnya ke depannya itu harus ngirimin laporan pas waktu misalnya pertengahan semester gitu, atau hanya cukup di akhir selesai MBKM saja gitu ya, berarti di akhir semester kalian ngumpulin laporannya, ternyata di akhir MBKM berarti ya kalian hanya bikin laporan mungkin ya gitu ya, Ya. dan mendapatkan nilai dari mitra terkait gitu ya, mitra terkait, dan nanti itu akan menjadi konversi nilai ke mata kuliahnya seperti itu. Oke, jadi nanti untuk perkuliahan atau apa namanya, untuk jumlah mahasiswa yang MBKM yang fix gitu ya, ke depannya tolong misalnya kalau ada SK-nya yang keluar atau apanya yang keluar di-upload di grup WA gitu ya, supaya nanti saya tahu oh ini mahasiswa yang MBKM berarti setiap harinya nanti kalau ada pertemuan seperti ini berarti mahasiswa tersebut saya akan pasti masuk terus gitu ya dalam absensinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk perkuliahannya sih nggak perlu ada perkuliahan lagi gitu ya. Kalau yang MBKM berarti kalian nanti menyetorkan nilai akhir aja sama laporan. Seperti itu saya kira kalau yang MBKM berarti. Ada lagi yang lainnya? Kemudian yang nggak MBKM berarti ya perkuliahan normal gitu ya. Masih perkuliahan normal, ya kita menggunakan untuk saat ini masih menggunakan spot UPI. Apakah saya nggak tahu apakah sudah ada yang masuk normal atau belum gitu ya. Kelihatannya yang masuk normal yang perkuliahan praktikum gitu ya. Yang praktikum dia udah masuk ke apa namanya, ke kampus gitu ya. Kelihatannya yang praktikum. Nah, kalaupun itu pun masih dibagi setengah-setengah gitu ya. Maksudnya yang praktikum itu enggak semuanya masuk kayak dulu gitu ya, tapi hanya setengahnya mungkin nih yang masuk dari 40 orang bisa 20 orang diganti-ganti di rolling. Nah, seperti itu. Ada lagi yang lainnya yang baik itu misalnya mau ngasih informasi atau apa? Mungkin itu Pak, dari di akhir dari MPKM ini ada yang berupa proyek akhir, ada juga yang berupa sertifikasi. Ya, itu sih kalian yang milih kan gitu ya. Yang terpenting nanti laporannya ada gitu ya. Laporan dan hasil penilaiannya ada gitu.
gitu ya. Yang project mungkin saya nggak tahu tuh yang project. Kalau project itu kalian bikin alat di industri atau gimana? Halo? Nggak, belum ada yang tahu. Tergantung kegiatannya sendiri kan. Mungkin kalau yang studi independen, kemarin teman saya yang di tentang apa machine learning, dia bikin project gitu, bikin alat juga. Bikin alat tapi nggak terkait dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya? Kalau itu kurang tahu sih. Oh, kurang tahu. Oke. Nah, kemudian apalagi ya? Berarti mulai kapan nih kalian ada kepastiannya untuk yang MBKM? Minggu depan sudah pasti ada hasilnya? Belum? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu nggak apa-apa. Nah, jadi power system analysis gitu ya, berdasarkan dari basicnya gitu ya. Power system analysis itu terkait dengan misalnya peralatan daya gitu ya. Jadi dasar peralatan daya, model peralatan daya. Kemudian di sini ada misalnya beberapa hal gitu ya yang menjadi dasar dari sistem power system analisis. Di sini ada transformer gitu ya. Kemudian mesin sinkron, kemudian jaringan transmisi gitu ya. Nah, kalau misalnya sistem yang mudahnya gitu ya, di sini ada misalnya pada satu penyulang gitu ya, penyulang radial untuk satu jenis beban gitu ya, satu jenis beban. Jadi kalau misalnya secara basicnya di sini ada transformer yang biasanya diterapkan pada power system gitu, kemudian mesin, kemudian transmisi. Kalau misalnya kalian menggunakan etap gitu ya, karena misalnya contoh etap itu adalah simulasi yang paling real gitu ya, yang paling real karena dia emang secara online monitoring juga bisa digunakan gitu ya, dalam jumlah apa namanya cakupan yang luas gitu. Jadi pasti ada di situ transformer, kemudian mesin sinkron, kemudian jaringan transmisi, atau misalnya membuat sistem yang termudah gitu ya, misalnya satu penyulang radial ke satu beban gitu ya. Nah, kemudian apalagi gitu ya, yang lainnya dalam misalnya hubungan sistem interkoneksi yang besar gitu ya, dalam sistem interkoneksi yang besar. Nah, di sini misalnya terdapat beberapa beban gitu ya, beberapa jenis beban gitu ya yang ada kalau dalam sistem interkoneksi itu. Kemudian beberapa jenis generator gitu ya. Jadi yang dia apa namanya yang dilakukan sistem analisis itu, kalau misalnya bebannya apa namanya homogen gitu ya, homogen atau satu ya, akan mudah gitu ya untuk dianalisisnya. Bagaimana misalnya dengan misalnya
sistem yang banyak gitu ya, dengan beberapa jenis bentuk dari baik beban ataupun misalnya generator. Kan ada yang dari pembangkitnya dari apa namanya, PLTA, PLTS dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana misalnya masuk ke dalam sistem interkoneksi atau jaringan yang terhubung satu sama lain, itu bisa dianalisis. Meskipun sebenarnya apa namanya, pembangkitannya itu berbeda gitu ya, jenis pembangkitannya kan, tapi dia masih tetap mengeluarkan apa namanya, nilai dan satuan yang sama gitu ya, tidak jauh dari misalnya arus, tegangan, dan tahanannya gitu ya, kemudian dayanya berapa. Nah itu yang keluar dari sistem pembangkitan. Nah, mengapa misalnya kita memiliki ya gitu ya, menggunakan sistem interkoneksi yang cukup besar gitu ya, karena ini terkait dengan reliabilitas gitu ya, nah, dan nilai ekonomi gitu ya, nilai ekonomi. Apakah misalnya sama antara misalnya pembangkitan hanya membangkitkan satu titik pembangkit dengan misalnya 2 titik pembangkit gitu ya. Nah itu kan pasti ada perbedaannya gitu ya. Kemudian baik itu dari ngelihat dari nilai reliabilitasnya, kemudian nilai ekonomisnya gitu ya. Mana yang lebih condong gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan dengan misalnya untuk menganalisis sistem yang lebih besar gitu ya. Nah, mulai dari misalnya perhitungan dari nilai dari arus, kemudian aliran dayanya gitu ya. Nah, kemudian melakukan analisis terhadap kontrol dan stabilitas sistemnya gitu ya. Dan kemudian bagaimana misalnya mampu menangani gitu ya sistem tersebut dalam kondisi kondisi yang tidak sesuai gitu ya, atau dalam kondisi kegagalan, bagaimana misalnya menanganinya. Kemudian bagaimana misalnya melakukan analisis terhadap nilai ekonomisnya gitu ya, nilai ekonomi dari sebuah sistem yang ada gitu ya, baik itu misalnya sistemnya yang kecil ataupun yang cukup besar nilai ekonomisnya. Kalau teman-teman kemarin belajar ekonomi energi gitu ya, pasti sudah tahu bagaimana misalnya melakukan perhitungan secara ekonomis mulai dari pembangkitan energi listrik gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau yang kemarin ngambil ekonomi energi, disuruhnya mencari nilai tujuan akhirnya itu nilai bagaimana misalnya mencari nilai ekonomis dari satu jenis pembangkit gitu ya. Tapi ada juga teman-teman dari mahasiswa yang tidak memasukkan atau ngebahas terkait dengan intinya gitu ya. Misalnya ngomongin terkait pembangkit listrik tenaga gas gitu ya misalnya. Tapi dia tidak menyinggung sama sekali nilai ekonomisnya gitu ya. Nah, saya teman yang kayak gitu berarti dia tidak firm gitu ya, atau tidak memperhatikan waktu dulu disuruhnya apa. Nah, pasti hasilnya berbeda gitu ya. Nah, kemudian dalam power system modern gitu ya, modern power system, sistem daya yang modern saat ini gitu ya,
bagaimana misalnya melakukan sistem produksi dari daya gitu ya, mulai dari misalnya sistem pembangkitan gitu ya, di sini generation station gitu ya, pusat pembangkit, kemudian dari pusat pembangkit itu tentu saja di situ ada penggerak mula, penggerak awal gitu ya, dan ada generator gitu sebagai yang digerakkannya gitu. Kemudian di sini ada step up transformer gitu ya, bagaimana misalnya suatu nilai tegangan itu dinaikkan gitu ya untuk dilakukan pentransmisian. Nah, kalau kemarin misalnya dalam sistem tenaga listrik itu transmisi ya, dalam sistem transmisi tenaga listrik itu kenapa misalnya dari nilai berapa kP gitu ya dinaikkan menjadi 500 kP, itu kenapa gitu ya dinaikkan? Untuk mengurangi apa? Ada yang tahu? Halo? Kenapa harus ada penaikan nilai tegangan? Biar nggak rugi, Pak. Biar saat nanti ditransmisikan biar nggak hilang gitu, Pak. Kan kalau semakin jauh ditransmisikannya itu teh tegangan teh semakin hilang kesananya, jadi ditaikin dulu. Yang hilang apanya? Mungkin untuk meminimalisir rugi daya yang hilang, Pak. Ya, Pak, Karena apa? dayanya, Pak. Ya, karena apa? Apa yang menyebabkan kehilangan rugi Karena hambatan, Pak. nilai hambatannya? Oke. Nah, kemudian kan setelah misalnya dilakukan penaikan tegangan, kemudian kalau di sini transmission company atau dilakukan pada tahap gitu ya, pada tahap sistem transmisi gitu ya. Di sini transmisinya jaringannya yaitu tegangan tinggi gitu ya. Nah, sistem transmisi jaringan tegangan tinggi, kemudian dia masuk ke switching station gitu ya, atau misalnya gardu induk gitu ya biasanya, atau stasiun pengertian. Di sini ada beberapa peralatan gitu ya yang biasanya digunakan di sistem transmisi gitu ya di stasiun pengertian. Ada misalnya di sini ada circuit breaker, kemudian transformer gitu ya, yang utamanya digunakan untuk kedepannya masuk ke dalam bagian dari peralatan distribusi gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam distribution substation. Di sini dilakukan penurunan nilai tegangan gitu ya dengan menggunakan transformator penurun tegangan. Nah, kemudian dalam nilai medium voltage gitu ya, distribution feeder, atau misalnya penyulang distribusi tegangan menengah gitu ya. Di sini ada juga transformer distribusi yang biasanya teman-teman lihat di setiap tempat gitu yang ada di pendistribusian tenaga listrik.
Nah, kemudian misalnya di sini ada beberapa layout jaringan gitu ya. Misalnya bagaimana misalnya jaringan tegangan tinggi, kemudian tegangan menengah dan beban gitu ya. Layoutnya misalnya dengan jumlah daya yang besar gitu ya, untuk misalnya tegangan tinggi terkait dengan jaraknya gitu ya. Jumlahnya cukup besar, kemudian yang dikirimkan, kemudian jaraknya pun cukup apa ya? Kalau jarak itu cukup jauh gitu ya. Nah, kemudian pembagian dari kalau yang di tegangan tinggi sumber daya gitu ya. Bagaimana misalnya melakukan peningkatan kemampuan dari jaringan tegangan tinggi gitu ya. Kemudian memperbesar dari skala ekonominya gitu ya. Kalau dalam jaringan tegangan menengah ini bagaimana misalnya melakukan distribusi daya secara lokal gitu ya. Kemudian bagaimana jumlah nilai dari sistemnya gitu ya. Apakah misalnya secara ekonominya itu cukup mudah apa enggak gitu ya sistemnya. Kemudian dia dioperasikan secara autonomous gitu ya, atau misalnya secara tidak langsung, atau misalnya secara otomatis gitu ya. Kemudian beban gitu ya, di sisi bebannya dia bagaimana misalnya beban ini digunakan oleh pihak yang terkait, misalnya industri dan komersial gitu ya, atau misalnya residensial atau perumahan misalnya yang digunakan. Nah, kemudian dalam sistem pengontrolannya di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penganalisisan jaringan itu, misalnya mulai dari proteksi jaringan gitu ya. Mau tidak mau misalnya kalau sistemnya sudah terbentuk gitu ya, protection system gitu ya, itu cukup penting gitu ya, terutama untuk pengontrolan satu bagian ke bagian lain. Di sini ada misalnya instrumen transformer, kemudian CB, nah kemudian disconnect switch untuk memutus hubungan, kemudian fuse, listing arrestor, misalnya, kemudian protective relay yang digunakan dalam switchgear ini gitu ya. Nah, sehingga dalam melakukan perlindungan terhadap jaringan itu apa namanya harus betul-betul diperhatikan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana misalnya sistem manajemen dari energi tersebut gitu ya. Nah, mau tidak mau kan misalnya ketika teman-teman memiliki sebuah energi yang disalurkan, kemudian peralatannya sudah ada gitu ya, bagian-bagiannya sudah ada, tentu saja misalnya membutuhkan manajemen gitu ya, manajemen dari suatu sistem tersebut gitu ya. Nah, di sini misalnya bagaimana pusat pengontrolan energi ini dilakukan gitu ya, dengan menggunakan beberapa peralatan gitu ya, mulai dari misalnya pengontrolan oleh komputer gitu. Kalau sekarang itu lebih ke SCADA gitu ya, SCADA. Nah, SCADA ini tapi sekarang
ini SCADA ini digabungkan dengan SCADA dan IoT gitu ya. Nah, pengembangannya. Nah, kemudian bagaimana misalnya melakukan analisis dengan misalnya peralatan komputer gitu ya, atau komputasi di sini secara praktisnya gitu ya. Dia itu harus betul-betul safe gitu ya, safety gitu ya. Harus betul-betul aman, reliable, dan terkait dengan hal ekonomis gitu ya. Jadi yang pertama itu tetap yang diperhatikan adalah nilai keamanannya gitu ya. Nilai keamanannya. Nah, setelah misalnya nilai keamanannya oke, apakah dia reliable atau tidak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai ekonomisnya gitu ya. Apakah sistem itu ekonomis atau tidak misalnya. Misalnya dalam sebuah sistem tenaga listrik itu dia cukup canggih gitu ya, tapi dia tidak ekonomis, ya dia pasti akan ditinggalkan gitu. Jadi yang namanya hukum ekonomi itu gitu ya dalam perusahaan itu kalau bisa itu produksinya itu sebesar mungkin gitu ya, setinggi mungkin, tapi untuk pengeluarannya itu, pengeluaran biaya ongkosnya itu sekecil mungkin gitu ya. Itu prinsip dasar ekonomi gitu ya. Di semua hal pun sama gitu. Nah, kemudian bagaimana melakukan sistem analisisnya gitu ya. Untuk misalnya sistem perencanaannya, pengoperasiannya gitu ya. Kemudian ketersediaan dari model peralatannya gitu ya. Kemudian bagaimana jenis analisis yang digunakannya gitu ya. Misalnya mulai dari performanya gitu ya, performa transmisinya, kemudian melakukan analisis aliran dayanya gitu ya, kemudian economic generation schedule gitu ya, dan kemudian studi dari apa namanya, stabilitas gitu ya, dan kegagalan. Nah, biasanya kalau yang di standar-standar gitu ya, ini sih masih standar-standar sih. Misalnya yang kalau yang mahasiswa ngambil skripsi atau TA gitu ya, tidak jauh misalnya power flow analysis gitu ya, stabilitas studi dan kegagalan gitu ya, kemudian nilai ekonomisnya gitu, kemudian transmisinya. Nah, tidak akan jauh dari sini gitu. Tapi kalau misalnya stabilitas misalnya untuk menambahkan beberapa agar stabil, misalnya studi sistemnya ditambahkan apa, peralatan apa, tambahkan peralatan apa, kemudian misalnya menghitung nilai SAIDI, SAIPI, dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya terkait dengan keandalan power analisis, bagaimana misalnya aliran daya yang dihasilkan gitu ya, apakah oke apa enggak. Nah, itu jadi pembahasannya secara garis besar gitu ya, secara garis besar itu ke depannya gitu ya, tidak jauh dari hal-hal tersebut gitu ya, pembahasannya. Pembahasan tidak jauh dari hal-hal tersebut, sehingga untuk yang belasan orang nanti kita membahas terkait apa namanya, tema-tema dari materi tersebut. Nah, sampai sejauh ini sih saya kira kalau apa namanya, dari tema yang sudah saya paparkan gitu ya di sini, ini teman-teman sudah pernah
sudah pernah mendengar semua gitu ya. Sudah pernah mendengar semua, karena beberapa kali di perkuliahan itu pasti pernah ngebahas gitu bagian-bagian ini. Cuma bagaimana misalnya kita melakukan analisis sistemnya gitu ya terhadap sistem tenaga listrik itu yang belum kita bicarakan. Nah, sampai sejauh ini paling itu aja sih saya kira untuk perkuliahan pertama hari ini. Ada yang mau ditanyakan dahulu terkait dengan perkuliahannya? Kita itu perkuliahan 3 SKS ya? Halo? Ya betul Pak. Ya 3 SKS sampai jam 12. Nah, tapi untuk pertama hari perkuliahan pertama saya kira karena pembahasannya itu terkait dengan SAP gitu ya. Bagaimana prosedur perkuliahan, kemudian gambaran umum perkuliahan, apa saja yang akan kita bahas gitu ya. Dalam perkuliahan ke depannya gitu, bagaimana misalnya mekanisme pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Saya kira itu yang kita bahas. Nah, kemudian tadi yang MBKM sudah jelas ya bagaimana misalnya penilaian MBKM dilakukan. Jadi itu nanti di akhir saja gitu yang MBKM. Dan untuk mahasiswa yang ikut MBKM itu ya silahkan tidak perlu masuk. Mulai sejak teman-teman ini ya sudah mulai MBKM-nya gitu ya. Kalau misalnya minggu depan masih belum MBKM gitu ya, masuk dulu aja perkuliahan normal dulu aja. Tapi kalau teman-teman sudah mulai MBKM, sudah masuk ke lapangan, baru nanti silahkan tidak masuk juga, nggak masalah gitu ya. Dengan syarat, kalau syarat saya sih ada hitam di atas putihnya gitu ya. Karena itu yang menjadi apa namanya, yang menjadi legalitasnya gitu. Legalitasnya. Takutnya misalnya teman-teman MBKM-nya enggak gitu ya. Gitu. Terus kuliahnya enggak kan jadi nggak jelas gitu. Nah, oke. Yang tadi mungkin absen di ini udah. Kalau Yusuf bin Marsu ada? Ada yang mau ini dulu nggak ditanyakan sambil jalan? Yusuf bin Marsu ada? Rahmania? Hadir, Pak. Agung Febriana? Hadir, Pak. Saidah? Hadir, Pak. Padli Nasution? Hadir, Pak. Fikri? Hadir, Pak. Fikri, Pak. Ridwan Lesmana? Ada, Pak. Rapi Jatnika? Hadir, Pak. Kamu MBKM nggak? Iya, Pak. Oh, Ridwan Lesmana MBKM? Enggak, Pak. Fikri MBKM? Iya, Pak. MBKM, Pak. Padli? Saya insya Allah enggak, Pak. Oh, enggak. Saidah? Iya, Pak. MBKM. Febriana MBKM? Enggak, Pak. Rahmania? Iya, Pak. Yusuf nggak ada ya, Yusuf Ibnu? Dia MBKM nggak? Iya, Pak. Oh, dia MBKM. Dio? Enggak, Pak. Oh, kamu nggak. Rapli? Iya, Pak. Oh, Indra Septian? Iya, Pak. Isan Pauji? Enggak, Pak. Oh, enggak. Yang enggak kenapa enggak ikut MBKM? Mau fokus kuliah, Pak.
Ben jadi mahasiswa rajin. Ya, mau jadi mahasiswa rajin aja, Pak. Ya, pengen di kampus aja ya. Nah, tadi sampai mana? Indra, udah ya. Ihsan, Ihsan, Yang barusan, Pak. Udah. Yusuf Ihsan, Hadir, Pak. hadir. Kamu MBKM nggak? Enggak, Pak. Nggak. Yusril, Hadir, Pak. ikut MBKM? Ikut, Pak. Oke. Anlika, Hadir, Pak. kalian ini semester ini baru MBKM ya? Yang ini? Semester ini, kalian semester berapa sekarang? Semester 6? Ya, Pak. Semester 6. Sekarang semester 6 ya? Ya. Semester MBKM mulainya emang semester 6 ya kalau nggak salah. Semester 5 juga boleh, cuman sedikit Pak yang pertama. Oh. Kalian MBKM itu berapa semester? Bolehnya? 2, Pak. Oh, gak salah. 2 semester, misalnya ngambil semester 6 dan 7 gitu. Ya. Atau misalnya semester 5 dan 6. Boleh gitu juga. Andika Joseph, Christopher. Ada? Joseph Christopher. Muhammad Salman. Hadir, Pak. Kamu MBKM nggak? Iya, MBKM, Pak. Irsan. Hadir, Pak. Nggak ikut MBKM, Pak. Enggak. Ahmad Diki. Hadir, Pak. Dipa Aditya. Diva hadir, Pak. Kamu MBKM nggak? Nggak ikut MBKM, Pak. Enggak. Haji Setiawan. Hadir, Pak. Ya ikut MBKM, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Kamu ikut nggak MBKM? Enggak, Pak. Enggak. Farhan. Hadir, Pak. Ikut. Ikut. Lepina. Hadir, Pak. Ikut MBKM nggak, Lepina? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Pengen di kampus aja. Ya, jadi mahasiswa rajin. Jadi mahasiswa. Sebenarnya yang ikut MBKM lumayan ini ya, lumayan apa namanya? Misalnya kalian yang MBKM, kalau yang nyobain dulu gitu ya 1 semester, enak nggak gitu? Kalau yang enak pasti kalian akan di semester selanjutnya pasti akan MBKM juga. Tapi kalau pas MBKM pertama nggak cocok, pasti semester selanjutnya pasti akan masuk kuliah normal gitu. Karena kan kalian bebas, MBKM itu bebas kan ya, kalian mau ngambil atau enggak gitu ya. Nggak ada apa namanya, karena merdeka belajar, kalian di merdeka kan milih studi di kampus atau enggak. Kalau kemarin saya lihat paling yang MBKM itu 1 orang 2 orang. Ada MBKM yang ke kampus lain nggak? Misalnya ngambil mata kuliah di kampus lain, ada nggak? Nggak ada ya? Mungkin kebanyakan studi independen sama magang, Pak. Tapi ada juga kan ya pilihan, misalnya ngikut kuliah di kampus orang lain. Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak, ada programnya. Ada pertukaran pelajar, Pak. Mahasiswa. Gitu.
Menurut kalian itu gimana? Mendingan nyobain studi di kampus lain apa enggak? Kalau di UPI sendiri sudah lebih bagus, Pak. 3, Pak. Kalian kalau yang program misalnya pertukaran itu kemana aja? Ada yang dari IISMA, Pak, namanya, Pak. Ke luar negeri juga. Ada yang antar universitas juga, Pak. IISMA di mana itu IISMA? IISMA itu adalah program pertukaran pelajar secara internasional, Pak. Jadi bisa saja kita itu bisa bertukar misalnya mata kuliah yang ada di Eropa, di Asia juga bisa juga, Pak, dan juga di beberapa tempat juga. Jadi tergantung dari kapasitas kita juga sih, Pak, untuk memilih universitas yang diinginkan itu, Pak. Ya kalau pertukaran pelajar mah itu kan udah ada sejak dulu ya, pertukaran pelajar. Model-modelnya gitu. Tapi yang misalnya kayak antar lokal kampus gitu ya, lokal kampusnya misalnya yang tadi disebutkan masih di wilayah Indonesia gitu. Itu belum pernah sih ya, jarang. Nah, kalau yang kemarin saya lihat ada yang ke UNY gitu ya, pertukaran ini apa namanya, ngambil yang di UNY nggak tahu siapa gitu, saya lupa namanya. Misalnya kalau yang di UNY, kalau kalian orang Jogja sih lebih enak gitu ya, pertukaran nuker gitu ya, darinya di UPI dari ke UNY. Kalau kalian misalnya orang sana gitu, terus misalnya kalau orang Jakarta ditukar jadi di UNJ gitu, atau di lain-lain tempat lain, itu lebih enak gitu, karena ngelihatnya dari sisi apa namanya, ekonomisnya gitu kan. Kalau kalian misalnya pindah ke kampus lain, terutama misalnya lingkungannya baru, kalian harus ngontrak juga gitu ya. Misalnya itu kan jadi apa namanya, dua kali bebannya jadi 2 kali lipat. Tapi kalau sekarang mungkin masih online gitu ya, meskipun apa namanya, ngikutin pertukaran pelajar, paling ya perkuliahannya online normal gitu ya. Online normal. Dan misalnya materi perkuliahan ya, kalau mata kuliahnya sama ya pasti isinya ya gitu-gitu aja sih menurut saya. Kalau yang pertukaran pelajar isinya gitu-gitu aja. Baik kuliah misalnya kalian ngambil di yang apa namanya, keilmuannya tertinggi, misalnya ngambil di ITB gitu ya, di UGM, ya mata kuliahnya pasti kalau sistem tenaga listrik ya yang diomongkan terkait itu aja gitu. Kecuali kalau misalnya kalian ngambilnya di luar keilmuan dari kelistrikan, mungkin akan berbeda. Nah, kemudian kalau yang ke luar negeri, dapat pengalaman dan dapat jaringan gitu, jaringan. Karena misalnya apa namanya, adik saya contohnya misalnya dia dapat pertukaran pelajar dari UPI ke Thailand, terus ke Singapura gitu ya. Ya dia dapat teman gitu ya, dapat teman beda-beda negara gitu ya. Nah, enaknya gitu jaringannya. Ya, terus mungkin kalian kalau mengunjungi ke negara mana, mungkin kalian kalau tersesat pun ada teman di sana gitu. Untungnya gitu. Nah, kemudian Julpan Tarik, ada Julpan. Kemudian Pirial ada. Hadir, Pak. Sapuan ada. Sapuan. Angela. Hadir, Pak. Oke. Jadi yang enggak hadir Yusuf bin Marsu sama Sapuan gitu ya. Sama Sapuan berdua. Nah, sisanya masuk. Oke. Kenapa ini?
Kayaknya belum bisa ya. Oh, ininya kayaknya Safwan sama pasti gagal. Nah, KM-nya siapa ya? Yang mau di setting siapa KM-nya? Yang nggak MBKM ya, pastinya ya. Yang nggak MBKM siapa? Fadli, Pak, Fadli. Fadli, Pak. Fadli, Pak. Fadli, Pak. Fadli. Mana Fadli? Muhammad Fadli Nasution, 1. 2 ya, saya butuh 2 orang. Jadi kalau misalnya Fadli lama ngeresponnya, saya cari yang lain. Sama Ridwan Lesmana, Pak. Ridwan Lesmana, Pak. Oh, ini ya. Ridwan Lesmana, Pak. Kadang misalnya Fadli lama gitu, misalnya. Saya butuhnya cepat ya, berarti ada opsi lain gitu. Oke, berarti udah selesai untuk perkuliahan hari ini. Materi ininya perlu saya share nggak? Slide yang ininya perlu saya share nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Perlu Pak share, Pak. Perlu, Pak. Nah, itunya udah saya upload gitu ya. Materinya, absensinya sudah selesai. Nah, kalian tadi yang absensinya, kehadirannya, di approve. Sekarang kalau bisa jangan nunggu nanti gitu ya. Kalau bisa sekarang. Gitu. Itu kan belum. Dilakukan approval-nya sekarang sehingga misalnya selesai gitu hari ini. Tidak nunggu-nunggu hari lain. Nah, itu saja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Misalnya didiskusikan atau apa gitu terkait baik perkuliahan atau yang lainnya? Cukup? Mau izin nanya Kang sedikit. Ya. Jadi gini Kang, saya tuh kan IRS tuh sebenarnya nggak ngambil ASTL gitu. Cuman belum tahu juga nanti di PRS-nya apakah ngambil atau enggak gitu. Cuman emang karena belum ada bayangan gitu di beberapa mata kuliah pilihan yang 4 ini, mungkin aja gitu waktu belajar tuh ternyata di mata kuliah ini tuh yang saya perluin buat TA yang nanti mau saya ajukan gitu ke depannya. Itu kalau misalkan kita nggak ikut, maksudnya nggak kontrak mata kuliah ini, itu tetap masuk ngikut belajar juga nggak apa-apa kan ya? Sebenarnya apa namanya, kalau teman-teman ingin apa namanya belajar gitu ya, kalaupun misalnya kalian nggak ngontrak nggak jadi masalah gitu ya. Kalau bagi saya gitu ya, karena kan kalian hanya paling ngobrol aja gitu ya, mendengarkan, sama kayak inilah, sama kayak kalian
mendengarkan ceramah gitu, atau misalnya ikut di program tersebut, tapi tidak memperoleh nilai, itu aja sih, nggak ada masalah gitu ya. Cuma nanti mungkin untuk kalau sekarang kan pakai spot UPI gitu ya. Untuk masuk perkuliahan di spot UPI-nya kalian minta ke temennya aja berarti kan, minta link perkuliahannya ke temennya aja, gitu aja sih, nggak jadi masalah. Oke, siap. Kasih Kang. Ya, yang lainnya gimana? Cukup? Ininya siapa, Padli sama Ridwan tadi ya? Ininya di approve ya, apa namanya sekarang? BAP-nya? Oh iya Pak, nanti di ACC. Sekarang, bukan nanti. Kalau bisa sekarang. Nah. Iya Pak, ini lagi ngebuka spot. Oke. Nah, itu saja saya kira untuk pertemuan hari ini. Saya kira cukupkan sekian. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.